Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara publish ya. Nah, cara publish ini yang pertama yang perlu kita ketahui adalah di sini ada pilihan tata letak ya. Di sini apakah navigasinya di kiri atau di kanan gitu ya. Kalau sementara ini ada di kiri ya, karena kalau ini kita lihat di sini ada nama webnya ya mungkin, kemudian halamannya, kemudian setelah itu juga kita bisa mengatur navigasinya menjadi tadi yang sebelumnya dijelaskan di tab misalnya. Nah, kalau di tab itu hasilnya seperti ini. Kemudian ada lagi mode tampilan sesuaikan dengan lebar, artinya ini bisa responsif apabila kita lihat di media apapun. Ya, seperti ini ya, bisa mengecil. Kalau kita pilih ukuran sebenarnya, maka kalau kita lihat ya, atau kita view, jadinya seperti ini, tidak bisa mengecil, tidak bisa responsif ya, gitu ya. Itu penting sekali ini ya. Kemudian memiliki margin jelas ada, kemudian ukuran kanvasnya, ukuran kertasnya ini jika memenuhi saya rasa tidak masalah. Kemudian ada pemandu cerdas, ada yang peta. Ya, ini silahkan pilih yang pemandu cerdas. Kemudian ukuran petanya ini untuk setup juga sih, setup ya. Ini kalau kita lebarkan ini juga akan melebar, tapi saya sarankan lebih yang paling kecil aja. Kemudian apalagi ya, yang lain yang harus diperhatikan ini adalah di klik sini ya. Ini ada pilihan segarkan, ini apabila di data apa itu di Google sheet-nya itu ada perubahan atau ada update, ini bisa kita segarkan, otomatis nanti bisa menyesuaikan. Kemudian di sini juga bisa kita pilih ada undang orang, kemudian jadwal pengiriman, kemudian download laporan juga bisa ya. Download laporan ini apakah semua halaman atau halaman tertentu, silahkan bisa dicoba nanti. Ini kalau ini publishnya ke PDF, tapi kalau yang saya maksud publishnya itu di halaman web ya, di halaman web. Nah, nanti seperti ini untuk format PDF-nya ya, tapi sudah tidak bisa interaktif. Seperti itu. Kemudian hal yang lain lagi adalah tentang bagaimana kita uh, ini mendapatkan link. Nah, kalau ini sematkan laporan itu artinya uh, kita bisa menyematkan sematkan laporan, artinya disematkan laporan ini. Ini dapat juga disematkan di mana? Di Google ya, atau mungkin di website. Kalau kita kemarin belajar Google Site, ya ini kita punya Google Site di sini. Ini kalau saya terapkan di sini, saya klik sematkan, saya pastekan di sini, sematkan kode aja ya. Nah ini maka nanti akan dapat dibaca di Google Site. Ya, artinya tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dapat dihisipkan. Ya, untuk lebarnya tadi sebenarnya bisa diatur. Ya, misalnya ini sudah tidak bisa diatur karena tadi sudah di setting ya, di setting pada saat ini ya, berapa lebar dan tingginya itu bisa diatur. Misalnya lebarnya saya buat 800 misalnya. Ini saya salin, kemudian saya pastekan di sini, saya sematkan, kemudian sematkan kode. Nah, di sini otomatis akan menyesuaikan, ya, akan sama dengan yang di, akan lebarnya juga 800. Maupun apabila Bapak Ibu mengembangkan website ya, dengan HTML atau dengan bahasa apapun, dengan biasanya ada fungsi untuk menyematkan.
Nah, di sini yang paling mudah adalah disematkan di Google Site. Ya, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, di sini. Nah, sama aja ya. Artinya ini mudah sekali. Kemudian bisa juga kita atur lagi, selain disematkan, ada juga di sini ada pilih dapatkan link laporan. Artinya jika kita salinkan, kita bisa ya, orang lain bisa membukanya. Nah, di sini ya untuk yang mendapatkan link itu kita bisa mengatur apakah bisa mengedit juga atau bisa juga hanya ini ya. Kalau kita pilih kelola akses di sini berbagi link tidak aktif. Ya, artinya hanya orang tertentu yang dapat mengakses. Di sini akan saya pilih siapa saja yang memiliki link. Nah, ini ada banyak sekali pemilihan. Di antaranya ini kalau kita asal copy, nanti takutnya orang lain bisa mengedit ya. Tapi kalau kita atur siapa saja yang memiliki link dapat melihat, itu berarti artinya ada orang dapat melihat saja gitu ya. Nah, di sini. Nah, berarti kalau ini kita dapatkan link laporan, ini akan orang cuma hanya bisa melihat saja, ya tidak bisa mengedit. Nah, ini karena saya masuknya sebagai Nur Rahman, maka bisa juga mengedit. Nah, coba. Apakah ini orang akan bisa mengedit? Nah, ini masih mentransfer. Ini sebenarnya webnya itu ringan, tapi karena wifi saya itu kalau buka website agak lama. Ya. Nah, selain itu juga bisa kita atur ya, tadi bagikan, kemudian kelola akses. Nah, ini aja yang dikopikan biar aman ya. Ini aja. Nah, ini ada bisa menonaktifkan opsi download. Bisa juga. Nah, ini kalau dibagikan link yang ini, nanti orang tidak akan bisa mengedit. Ya. Kalau ini memang ada karena ini modenya adalah Nur Rahman. Nah, ini ya, ini. Coba kita kopikan. Oke, saya rasa seperti itu. Ini kalau tadi saya login tidak menggunakan Nur Rahman akan hanya dapat melihat saja ya. Nah, untuk publikasi ya, saya rasa untuk linknya ini terlalu panjang sehingga kita perlu namanya mempunyai bit.ly. Bit.ly ini digunakan untuk mengecilkan URL atau custom URL. Kita bisa pilih login terlebih dahulu, kemudian loginnya menggunakan Google ya, sesuai dengan email. Kemudian saya pilih salah satu email saya, kemudian create new. Ini saya pilih tangga ya. Oke. Ada verifikasinya ya. Nah, cara untuk membuatnya kita masih menunggu sejenak ya. Nah, ini ada tampilannya tadi, orang tidak bisa mengedit kecuali dia login sebagai Nur Rahman. Bisa juga mendownload report dan lain sebagainya. Untuk oke, lanjut ke Update.ly, ini bisa lanjut ke how will you use your link for work atau personal use boleh. Personal use tidak masalah.
Ini diisi dengan Nur misalnya, namanya Rohman. Kemudian saya pilih order aja atau sosial media marketing lah. Kemudian save. Nah, di sini Bapak Ibu penting sekali kita bisa create, kemudian kita pastekan longnya tadi. Kemudian di sini kita bisa menggantinya, bitly-nya mengganti dengan grafik 2021 misalnya. Nah, sini kalau ini kalau kita ketik grafik saja ya, nanti di sini bisa enggak? Kalau sudah ada yang memakai berarti tidak bisa. Oh, berarti sudah ada yang memakai custom link is taken 2021. Kita save, sudah ada yang menggunakan fix misalnya. Nah, belum ada yang menggunakan. Nah, artinya di sini perlu nama-nama yang unik, yang kira-kira mudah disebutkan juga, yang pendek, unik, dan mudah disebutkan. Nah, apabila ini kita berikan ke orang lain ngetiknya tidak terlalu panjang, ya tidak terlalu panjang. Nah, gitu ya. Atau kita buka di sini, atau akan lebih bisa otomatis bisa membuka halaman tadi. Ya, demikian untuk materi publikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.